edaran dari Dirjen Dikti bahwa kita termasuk dari 10 besar yang dilarang mengadakan tatap muka. Kita urutan ke-6 yang tidak boleh mengadakan tatap muka dalam kegiatan KKMB. Okay. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan sambutan Pak Dekan, karena Pak Dekan ada kesibukan berikutnya. Silakan Pak Dekan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, 3, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen, kemudian Kabak TU, Kasubag di lingkungan FKIP ULM, dan staf tenaga pendidikan lainnya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kesempatan ini kita bisa meeting dengan Zoom Cloud. Kemudian kita berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya kepada Prof. Dwi Atmono selaku Ketua PKKMB di FKIP ULM. Pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi Bapak Ibu, PKKMB itu sudah hari ini tahun ketiga istilahnya dipergunakan. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Bapak Ibu, dan tahun ini pertama kali kita akan melaksanakan PKKMB dengan daring. Berat terasa ya, karena kita tidak bisa memastikan misalnya kalau kita menyampaikan informasi apakah diterima atau tidak, tetapi saya meyakini karena ini peringkat level mahasiswa, insya Allah mahasiswa akan sangat memperhatikan. Kalau ada yang kurang perhatian atau apa, berarti mahasiswa itu memang sangat jelek lah gitu. Nah kalau ada misalnya terputus informasi, nah itu belum tentu masih mahasiswa yang keliru. Karena di kampung misalnya sinyal kuat lemah, pas lemah misalnya ya apa boleh buat terputus dia. Nah Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk PKKMB ini sebaik-baiknya di tengah pandemi ini, dan seterusnya nanti juga kita akan sampaikan ke mahasiswa bahwa perkuliahan semester ini pun akan daring, dan perkuliahan semester berikutnya tahun 2021 belum ada kepastian sama sekali. Nah, kita nanti sama-sama berharap, berdoa semoga mulai Januari itu sudah katakan saja pandemi ini sudah berakhir lah, mudah-mudahan. Jadi kita bisa normal kembali. Nah Bapak Ibu, ini dekan ada dua kegiatan lainnya yang deadline-nya pukul 12.00 ini. Jadi yang kampus mengajar perintis itu kita kemarin sudah mengajukan data baru SD sasaran, tapi ternyata diklaim oleh pusat itu wilayah merah, akhirnya batal, sehingga mahasiswa kita tidak bisa mendaftar. Jadi hari ini saya tadi malam minta data ke Distrik Tapin, dapat daerah hijaunya, zona hijaunya hanya ada 10 sekolah ternyata. Kemudian yang dari Dinas Pendidikan Hulu Sungai Selatan sampai detik ini belum masuk ini. Janji tadi pagi pukul 6 menyerahkan datanya. Karena kita harus input, kita yang menginput, kemudian nanti persetujuannya oleh pusat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saya informasikan adalah jam 12 ini juga, batasnya yaitu penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri blasting. Blasting itu kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia mungkin meledak, campur, hancur gitu loh. Jadi yang mahasiswa dulunya pilihan 1 matematika, pilihan 2 pendidikan ekonomi, di blasting ini dia dua-duanya tidak lulus. Nah dengan blasting ini dia masih bisa kuliah di FKIP tapi bukan kedua prodi pilihan pertama, karena kedua prodi pilihan pertama dan kedua tadi jelas dia tidak berbakat karena tidak lulus. Jadi dia di blasting, silakan memilih prodi yang lain di FKIP juga. Nah ini jam 12 kita hentikan, kita kunci datanya, kemudian segera ada waktu 3 jam untuk menyerahkan rankingannya. Kita ranking, kemudian kita serahkan hasilnya ke rektorat. Jadi harus selesai. Sebelum jam 3 kita serahkan ke rektorat. Jadi ya saya siap-siap ini menyiapkan itu, 2 kegiatan itu sekaligus.
Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk sosialisasi PKKMB saya serahkan sebetulnya kepada PDK 3 untuk menghandle rapat atau meetingnya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu saya tidak sempat. Tetapi harapan saya, walaupun PKKMB ini melalui daring, kita bisa melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, fakultas sudah menyiapkan minimal 21 Zoom room yang kita sewa khusus untuk kegiatan ini. Jadi nanti pada saat PKKMB berakhir dengan sosialisasi visi, misi, dan prodi oleh prodi ke mahasiswa barunya, maka sudah siap satu room masing-masing dengan kapasitas 300 orang. Tetapi ada juga kita siapkan kapasitas yang sampai 1.000 orang, misalnya di PGSD, karena PGSD kan lebih dari 300 mahasiswanya, maka kita siapkan yang lebih besar. Jadi sudah disiapkan oleh tim untuk belanja jasa penyediaan Zoom room. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan itu tidak terkendala karena kita kalau memakai yang Google Meet yang gratis dari ULM takutnya crowded kemudian putus-putus. Jadi kita menyewa walaupun ada pengeluaran, tapi ya karena memang dibutuhkan jadi tidak mengapa. Untuk itu Bapak Ibu mohon nanti koordinator prodi tidak perlu lagi menyewa sendiri karena akan double nanti dipertanyakan kalau menyewa sendiri ya karena sudah difasilitasi oleh fakultas. Jadi fakultas nanti akan menyewa 26 room kalau tidak salah, 21 untuk prodi-prodi, 1 untuk PPG tidak, PPG sendiri, kemudian 5 cadangan untuk yang besar-besar. Nah, mohon nanti Pak WD 3 membagi betul apakah dibagi 6 ruangan pada saat di FKIP atau dibagi 7 ruangan supaya pelaksanaan di tingkat fakultas berjalan dengan baik. Kemudian pada saat dipilah menjadi 21 prodi itu pun bisa dengan lancar. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu koordinator prodi itu bisa menyampaikan, mensosialisasikan program, visi, misi, dan program kerja dari prodi masing-masing, ya Bapak Ibu. Oh ya, saya mau memberikan evaluasi sedikit. Beberapa prodi itu kekurangan peminat ya. Mungkin kekurangan peminat ini bisa jadi juga karena pengaruh pandemi ya. Tetapi beberapa prodi memang di peringkat atas tidak pernah turun-turun dan sampai saat ini juga begitu. Misalnya bahasa Inggris, PGSD, dan olahraga kesehatan serta sendiri tasik itu peminatnya cukup bagus ya sehingga terisi penuh. Tapi prodi-prodi lain ada yang masih kurang. Ada yang kurangnya banyak, tetapi ada sebagian yang pas begitu. Sehingga untuk yang di blasting tadi ada 11 prodi Bapak Ibu. Dengan demikian kita mungkin kalau asumsi kita bukan karena pengaruh pandemik, berarti kita harus mengevaluasi lagi kegiatan prodi yang sosialisasi program studi ke sekolah-sekolah itu. Apakah tidak tepat sasaran atau tidak efisien dan tidak efektif ya, atau malah tidak melakukan sama sekali. Tetapi kita tahu ada pengeluaran untuk setiap prodi melakukan sosialisasi. Nah, maka harapan saya nanti tahun-tahun ke depan itu sosialisasi program studi memang harus kita lakukan lagi sehingga peminat yang masuk ke prodi kita tidak turun ya, apalagi turun drastis misalnya. Nah, semoga itu nanti ke depan kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu. Nah, nanti kepastian berapa jumlah mahasiswa yang baru yang akan hadir itu dalam 2 hari ke depan setelah mereka membayar UKT. Karena terakhir sampai dengan mandiri ini mereka kita tunggu untuk bayar UKT. Ketika mereka sudah bayar UKT baru terdata dengan lengkap dan komplit. Baru nanti kita buat edaran atau pengumumannya di prodi-prodi. Saya kira itu pengantar dari saya. Semoga rapat pada hari ini berjalan dengan lancar dan nanti PKKMB juga bisa berjalan dengan lancar dan memenuhi sasaran dan harapan kita. Mahasiswa mengenal lebih dekat prodi kita dan fakultas kita walaupun mereka jauh adanya dan bisa kuliah dengan lancar. Kemudian diatur bagaimana komunikasi kalau karena kita tidak bertatap muka dengan mereka. Demikian pengantar dari saya.
Mari kita buka rapat pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mohon maaf ya, saya harus keluar dari ini karena konsentrasi ke program kampus mengajar perintis yang di deadline pukul 12 ini dan seleksi mandiri blasting itu yang juga di deadline hari ini pukul 12.00. Ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Selamat meeting. Semoga berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wakil Dekan 3 bidang mahasiswa dan alumni, Bapak Prof. Dwi Atmaja. Silakan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izin Dekan. langsung lead saya, Prof. Dwi. Kenapa? Oh iya, silakan Pak Dekan. Ya, silakan. Ini waktu tinggal sedikit nih. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan yang telah membuka kegiatan sosialisasi ini. Bu Atik ada yang disampaikan dulu, silakan Bu Atik. Tidak ada? Tidak ada, oke ya. Pak Imam ada yang disampaikan? Oh, oke. Terima kasih pada Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Maaf ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu mohon maaf ya. Secara pokok ya, saya mohon izin share screen ya, share screen. Oke, share screen. Oke. Sebentar, kok ini? Meeting control itu benar. Kok ini? Sebentar. Oke. Mohon maaf Bapak-Bapak, mohon maaf, kira-kira di Bapak-Bapak ada masalah nggak ini? Sebentar. Belum keluar, Prof. Belum Ini, keluar ya? Sebentar di saya ada sedikit masalah. Belum ini. kelihatan, Prof, ininya, PowerPoint-nya. slide-nya. Enggak, belum kelihatan. Sebentar ini ada sedikit masalah ini. Gambarnya itu Pak Dwi lagi di samping Jeep Willys. Oh, berarti salah ini. Itu lagi Pak Dwi jadi berjuang. Ya. Prof Dwi lagi berjuang. Sebentar ini salah sebentar ya. Salah picik kah? Salah picik nih. Ya. Ini gambarnya lagi perang lawan Vietnam ini kayaknya. Oh iya, nih ini udah mulai nih. Nah, sudah masuk tuh. Sudah masuk. Oke ya. Saya izin untuk mematikan kamera ya supaya enak ininya. Oh, kamera sudah mati ya. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mulai dengan sosialisasi PKKMB 2020 ya. Oke. Nah, ini berdasarkan pedoman ya, pendahuluan ya. Latar belakangnya dari PKKMB adalah untuk mengenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus dan mempersiapkan mereka dalam proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, bagaimana pelaksanaannya ya, secara demokratis
kemudian keterbukaan, humanis, ya. Ini cara pelaksanaannya. Kemudian bagaimana ininya tema-tema dari PKKMB, ini mohon maaf agak ada PKKMB ya 2020 ini meneguhkan karakter unggul ya, budaya kompetitif, inovatif, dan kolaboratif melalui kampus merdeka. Itu tema PKKMB 2020 yang dilakukan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Nah, nilai yang terkandung dalam PKKMB menyangkut moral, etika, integritas, kepemimpinan, motivasi, kemudian daya analitik, kreativitas dan inovasi, kolaboratif, kepercayaan diri, dan pantang menyerah. Ini nilai-nilai dari PKKMB yang pada tahun ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, materi yang dari Dirjen Dikti, ya, sebelumnya saya sampaikan, tujuan dari ini tadi sudah memberikan pembekalan khusus kepada mahasiswa baru agar cepat memahami pelaksanaan Tridharma di era kampus merdeka, ya, merdeka belajar dan cepat adaptasi dengan lingkungan kampus. Itu. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini materi PKKMB dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu, materinya tentang pembinaan kesadaran bela negara. Kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian materinya pemahaman terhadap bahaya radikalisme dan terorisme. Nanti materi ini di tingkat rektorat semuanya. Kemudian pemahaman terhadap bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya. Materi berikutnya peningkatan rasa toleransi. Kemudian peningkatan pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam penanggulangan bencana alam. Kemudian berikutnya peningkatan informasi dan pelestarian kearifan lokal sebagai jati diri bangsa. Ya. Berikutnya pembinaan gerakan nasional revolusi mental, ya, yaitu Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Kemudian peningkatan wawasan tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia, kesadaran lingkungan hidup, kampus sehat, kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Bapak Ibu, itu materi yang disampaikan, bahan materi yang disampaikan dari Dirjen Dikti. Nah, untuk materi yang disampaikan dari ULM, pertama pengenalan nilai budaya, etika, dan karakter mahasiswa ULM, wajah sampai kaputing. Kemudian berpikir kritis dan ilmiah, kemudian fasilitas dan layanan mahasiswa, perkenalan pimpinan universitas dan fakultas, pengisian biodata mahasiswa baru, pemanfaatan SIMARI bagi mahasiswa, pengisian KRS mahasiswa baru, peraturan akademik universitas dan fakultas, kurikulum dan sistem belajar di program studi, kegiatan BEM, DPM, dan UKM, materi
lain yang dipandang perlu oleh masing-masing prodi. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana metode pelaksanaannya? Tempat PKKMB 2020 adalah di tempat tinggal masing-masing mahasiswa baru ULM. Kecuali bagi perwakilan mahasiswa baru yang diundang khusus pada saat acara pembukaan. Jadi nanti ada beberapa orang yang dipanggil secara khusus untuk dipasangkan jaket, ya, secara resmi diterima secara khusus oleh rektor. Ya. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu pelaksanaan tanggal 26 sampai 27 September, 2 hari ya, dimulai pukul 7.30, berakhir pukul 17.30. Nah, tanggal 26 itu untuk universitas, 27 untuk fakultas. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, PKKMB 2020 nanti itu daring dan luring menurut pedoman di sini, ya. Nah, materi PKKMB itu daring. Pembukaan tuh daring tuh daring ini mahasiswa mengikuti secara daring. Kemudian waktu pembukaan oleh pimpinan fakultas luring nanti di rektorat, semua pimpinan hadir untuk penyerahan peresmian dan penyerahan jaket nanti. Nah, selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya bagaimana pelaksanaan PKKMB untuk program studi, ya. Bagi setiap program studi diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan lanjutan PKKMB setelah tanggal tersebut, ya, tanggal 26 dan 27. Mohon diperhatikan dengan ketentuannya, koordinator prodi meminta izin secara tertulis kepada dekan, wakil dekan, atau wakil dekan kemahasiswaan dan alumni masing-masing fakultas. Ya. Koordinator prodi bertindak selaku penanggung jawab kegiatan, dilaksanakan pada hari yang tidak ada jadwal perkuliahan mahasiswa prodi. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami dengan tim sudah menyusun draft jadwal kegiatan prodi, ya. Tapi jadwal data untuk mahasiswa baru belum kami terima secara proporsional komposisinya berapa. Nanti pelaksanaan kita jadwalkan sesuai dengan jumlah mahasiswa untuk efisiensi penggunaan Zoom, ya, pada hari yang sama. Mungkin kita 4 hari, ya. Mungkin kita 4 hari, 1 hari pro prodi, 1 hari sekitar 6 prodi atau 4 prodi. Nanti kemungkinan besarnya. Nanti kita lihat dulu proporsi jumlah mahasiswa. Ya, sementara ini data yang ada di fakultas masih jumlah 1.668. Nah, ini belum kami dibuatkan daftar per prodinya. Mudah-mudahan secepatnya. Yang ini kami jadwalkan semuanya nanti. Bapak-bapak mungkin sesuai dengan ketentuan, silakan membuat tambahan, tapi memberitahu lagi kepada pimpinan, ya, setelah jadwal yang diberikan oleh fakultas. Okay. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf, materi yang prodi yang tadi, ya, dilaksanakan untuk prodi dilaksanakan pada hari yang tidak ada jadwal perkuliahan mahasiswa, kalau Bapak-bapak mau menambah, ya. Nah,
Kemudian materinya menyangkut kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, ya, lingkup prodi termasuk kegiatan kemahasiswaan dengan mengkaitkan adanya kebijakan kampus Merdeka Belajar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan narasumber dari dosen di luar prodi, tenaga ahli dari luar universitas maupun BEM, universitas, BEM dan DPN fakultas, serta himpunan mahasiswa jurusan prodi tersebut. Ya, dilaksanakan durasinya tidak lebih dari 4 jam per minggu, maksimal 4 minggu. Mau berurutan, mau tidak silahkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Metodenya Bapak-bapak, Ibu-ibu, oke tadi sudah ya itu. Metodenya, kegiatan dilaksanakan secara daring, ya, kecuali pembukaan PKKMB yang dilaksanakan kombinasi antara daring dan luring. Nah, dokumen materi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini menggunakan dilakukan secara PDF dan PowerPoint. Ya. Kemudian video streaming menggunakan Zoom, Gmeet, dan YouTube. Perlu saya sampaikan, nanti juga sama dengan kegiatan universitas, karena tidak semua bisa masuk ke dalam Zoom, maka ada sebagian mahasiswa itu menggunakan streaming melalui YouTube. Ya. Nah, di sini dalam video streaming menyampaikan materi yang bisa mencakup ke banyak mahasiswa baru. Ya, tujuannya ya. Siaran langsung ya. Di sini untuk menanamkan disiplin pada waktu yang sudah ditentukan ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk rekaman untuk memberikan keleluasaan kepada pemateri dan mahasiswa baru. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di prodi, ya, nanti kami buat surat susulan untuk membuatkan materi PKKMB untuk prodi, ya, bisa berupa profil, ya, profil prodi semuanya disampaikan dalam bentuk video, durasinya sekitar 5 menit, durasi 5 menit, menyangkut profil prodi. Ini nanti kami buatkan susulannya, surat susulan. Ya. Nah, kemudian apa saja yang ada di profil tersebut, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, biasa mulai dari visi misi fakultas, visi misi prodi, kemudian tujuan, strategi, kemudian dosen, mata kuliah, kemudian pencapaian prestasi belajar. Kemudian perlu juga disampaikan keunikan dari program studi tersebut. Ini karena kalau 21 prodi insya Allah akan berbeda dan kita punya banyak keunikan di fakultas di FKIP. Oke, kita lanjutkan. Nah, pelaksanaannya tadi sudah disampaikan, PKKMB dilaksanakan daring selama 2 hari, 1 hari tingkat universitas, 1 hari tingkat fakultas. Bila dipandang perlu, diperbolehkan pelaksanaan PKKMB lingkup prodi, ya, ini petunjuk dari rektorat, ya. Setiap fakultas dan prodi menggunakan aplikasi yang disediakan ULM secara daring. Untuk FKIP kita sediakan secara khusus menggunakan Zoom dan live streaming menggunakan YouTube. Ya. Aplikasi tersebut digunakan untuk penyampaian informasi. Ya. Oke, peserta kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru ULM tahun 2020 melalui jalur SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Ini tadi Pak Dekan menyampaikan informasi, Mandiri dalam 2 hari ini datanya akan segera masuk.
karena belum semua masuk datanya. Kemudian hak peserta mendapatkan materi PKKMB yang telah diterapkan. Ya. Termasuk ini juga nanti pedoman PKKMB universitas akan disampaikan melalui grup WA. Ya. Kemudian mendapat perlindungan dari universitas atas tindakan kekerasan dan psikis. Kemudian mendapat izin meninggalkan PKKMB karena alasan kesehatan. Ini hak peserta ya. Oke. Kemudian mendapat perlakuan yang sama dari panitia haknya, kemudian berhak melaporkan kepada panitia atas perlakuan yang tidak sesuai dengan PKKMB. Kemudian mendapat sertifikat sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Tadi di atas ada materi tentang terorisme, kemudian tentang narkoba, ya itu materi itu nanti menurut pada WR3 akan diberikan sertifikat. Kemudian hak mengumumkan pendapat. Berikutnya memperoleh informasi yang benar tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Ini tiap prodi mungkin akan berbeda ya cara penyampaiannya. Oke. Berikutnya hak peserta memperoleh informasi tentang pelayanan di bidang akademik. Ya, bagaimana mendapatkan informasi membuat rencana perkuliahan, ya. Kemudian administrasi, kemudian informasi tentang kemahasiswaan, menyangkut beasiswa dan sebagainya. Memanfaatkan informasi tentang fasilitas ULM dalam rangka kelancaran kegiatan akademik dan non akademik. Ini disampaikan nanti ya. Memperoleh informasi tentang penghargaan dari ULM. Penghargaan informasi apa saja nanti disampaikan. Penghargaan apa yang ada di ULM. Ya. Mendapat informasi dan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang dan resmi oleh ULM. Ya. Kemudian kewajibannya peserta adalah mengikuti seluruh rangkaian acara. Ya. Kemudian mematuhi ketentuan yang berlaku, mengisi daftar hadir. Ya. Jadi sesuai dengan ketentuan panitia, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir melalui media yang disediakan, serta mengisi kuesioner dari kuesioner bila diminta, ya ininya. Kemudian selama PKKMB berlangsung, peserta wajib memakai jaket alma mater, ya, berpakaian rapi, sopan dan beretika, walaupun di rumah katanya. Bagi mahasiswa putra harus mencukur rambut sehingga terlihat rapi, SKI ya, tetapi tidak boleh dicukur habis atau gundul. Kemudian bersikap hormat, menjunjung norma ya dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas. Ya, di sini. Peserta wajib mengaktifkan menu live video, ya, tidak di-mute intinya kameranya, ya, live video, ya. Kemudian menginformasikan kepada panitia surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat. Ya. Kemudian mematuhi protokol,
kesehatan sesuai anjuran pemerintah, menjaga netralitas ULM dari kegiatan politik praktis, ya kebetulan situasi menjelang pilkada ya ini, kemajuan iptek dan ya menghargai kemajuan iptek ya gitu. Kemudian dalam pelaksanaan larangannya, satu, meninggalkan acara menerima tamu ya, kecuali untuk hal-hal yang mendesak ya. Kemudian dilarang mengisi daftar hadir peserta lain, titip tanda tangan, titip ya, ini bukan tanda tangan ya, titip daftar hadir, terlambat mengikuti acara tanpa alasan yang jelas, merokok selama kegiatan PKKMB ULM 2020 ya. Kemudian memperlihatkan dan mempertontonkan hal-hal yang tidak baik melalui layar ya. Kemudian memakai atribut di luar yang ditetapkan oleh panitia selama berlangsung ya. Kemudian tidak boleh membawa senjata tajam dan lainnya yang dapat membahayakan orang. Ini walaupun di rumah ya ini. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk kepanitiaan terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa ya. Untuk universitas itu di bawah koordinasi WR 3 ya. Kemudian bagaimana pengawasannya? Pengawasan dilakukan oleh pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan koordinator prodi ya. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan mengedarkan kuesioner kepada mahasiswa baru. Sanksinya pelanggaran terhadap ketentuan yang di atas kenakan sanksi sesuai dengan peraturan. Oke. Kemudian atribut yang dipakai, pakaian rapi dan sopan ya. Memakai jaket alma mater ULM, latar belakang gambar sesuai fakultas masing-masing. Oke. Kemudian perlengkapan yang diperlukan, laptop, personal komputer atau gadget dan lain-lain. Kemudian kuota internet, ya, aplikasi online yang telah ditentukan oleh panitia, kemudian alat khusus. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk pendanaan keuangan kegiatan didanai oleh pertanggungjawaban keuangan berada masing-masing pelaksana. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon masukan ya karena kita FKIP pertama kali seluruh universitas pertama kali melakukan kegiatan PKKMB melalui daring. Terima kasih, mohon masukannya, sangat kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu memberikan masukan untuk kegiatan ini. Ya, nanti kami akan KKMB, pedoman KKMB melalui web ini, melalui grup ya. Oke. Terima kasih. Silakan ada yang pakai hand itu apa? Silakan. Ya. Silakan Pak Hamsi ya. Silakan ya. Pak Hamsi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Pak Hamsi. Mungkin saya tadi belum lihat terkait waktu pelaksanaan, Pak. Ya. Yang di tingkat prodi itu cuma 1 hari ya? Oke. Yang di tingkat prodi itu waktunya kira-kira pagi sampai sore, apa gimana? Gini, langsung jawab Pak Hamsi ya. Ya. Oke. Di ketentuan
nanti fakultas itu bisa memberikan ada jadwal khusus ya. Misalnya yang tidak menggunakan jadwal itu silahkan sebelum kuliah dimulai ada sebentar saya lihat ya maksimal 4 minggu Pak, per minggu 4 jam digunakan. Tapi fakultas akan memberikan jadwal ke PIA nanti. Gitu. Gitu Pak Amsi? Ya, jadi kalau begitu, Ya. semua materi yang tadi sudah disampaikan itu hanya untuk materi-materi yang ada di situ, Pak ya. Untuk di universitas dan fakultas. Fakultas Prodi. Ya. Kan terkait dengan peraturan akademik, Ya, betul. administrasi, kemahasiswaan. Ya. Nah, karena waktunya sedikit, Prodi kami sebenarnya ingin memberikan sosialisasi terkait dengan pembelajaran daring Pak, kepada mahasiswa baru ini. Karena itu, kalau kita kaitkan dengan itu waktunya agak panjang, mungkin tidak bisa di forum yang sudah ditentukan itu. Karena itu, kalau ini usul nih, kalau memungkinkan, kita akan menyelenggarakan itu dengan melibatkan semua mahasiswa baru. Karena ini saya kira penting terkait dengan bagaimana pembelajaran daring di universitas kita, terutama di FKIP. Walaupun tadi di akademik mungkin sudah dijelaskan, tapi kan lebih detailnya kan kita akan membuka kuliah umum, ya, kuliah umum prodi. Tapi silahkan mahasiswa baru yang lain kalau memang mau ikut gitu Pak. Itu tersendiri kami akan selenggarakan kuliah umum pembelajaran daring untuk mahasiswa baru. Nah usul saya itu kira-kira tersendiri atau masuk dalam lingkungan kegiatan PKKMB ini. Terima kasih Pak Amsi masukannya ya. Kalau dilihat di pedoman itu tidak ada. Mungkin nanti ini kekhususan kita FKIP. Nanti saya sampaikan bicarakan dengan Ibu Wadek 1. Atau kita buatkan 1 hari jadwal khusus karena kita waktunya agak panjang selama 4 minggu memanfaatkan daring itu. Oke ya Pak Amsi ya? Ya oke. Oke. Ya. Mohon masukan dari kawan-kawan yang lain, dari Kaprodi, silakan. Ya, saya Pak Prof. Oh, silakan, monggo Bu Agni. Ini mungkin ada kaitannya dengan Pak Hamsi tadi. Tadi kan Prodi kan ada tadi kalau yang dipaparkan oleh Prof tadi itu kan koordinator 4 jam Dok ya, 4 jam per minggu. Per minggu, oke. Nah, di situ tadi dikatakan bahwa materi Tridharma, materinya kan tentang terkait Tridharma perguruan tinggi, kemudian memilih narasumber disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof, ini tentang materi ini itu apakah disiapkan oleh, kalau tentang profil memang Prodi yang menyiapkan. Iya, betul. Nggak masalah. Cuman terkait tentang materi Tridharma perguruan tinggi itu, sekait dengan kampus Merdeka, dan kemudian pemilihan narasumber yang itu yang sesuaikan dengan kebutuhan itu, apakah fakultas sudah menentukan dan materi ini sudah disiapkan oleh fakultas seperti yang tahun-tahun tadi itu kan kita memang jadi narsum ya Prof ya, cuman materinya sudah disiapkan, tinggal kita improve macam-macam aja. Itu gimana Prof teknisnya Prof? Narasumbernya Bu Agni ya? Iya. Ya. Mungkin dari Prodi dulu aja Bu. Untuk kegiatan Prodi maksudnya, Prof? Ya, ya untuk kegiatan Prodi dari Prodi aja. Ya, oke, kalau kegiatan Prodi kan terkait profil macam-macam, pengenalan lingkungan Prodi itu memang Prodi. Kemudian kalau terkait dengan yang di atas, Prof, itu materi Tridharma perguruan tinggi, lingkup Prodi termasuk kegiatan itu Prodi ya, Dok? Ya, Prof ya. Ya, ya Prodi yang menyampaikan ya tentang Tridharma perguruan tinggi. Tapi untuk mahasiswa itu Bu. Oke, ya. Bukan untuk dosen, untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, oke. Nah, itu nanti tuh waktunya tuh berarti setelah tanggal 26, 27 ya, Prof ya? Iya. Itu teknisnya nanti kita minta izin dulu ke fakultas atau nanti ada edaran fakultas bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian silahkan Prodi melakukan
melakukan kegiatan di prodi terkait dengan MKKBM. Iya. Betul Bu. Nanti sementara kami buatkan dulu jadwal dalam 1 minggu siapa saja. Misal Pian tidak menggunakan, bisa menggunakan yang lain karena ini menyangkut ini koordinasi ICT Bu. Oh iya. Ya, jadi ketika Pian tidak ini lapor, Pian bisa menggunakan hari apa gitu. Oke. Jadi Ibu, kami jadwalan Pak. Jadi jadwal tadi pihak fakultas. kami jadwalkan dulu. Oke. Ya, nanti Pian misal ada tambahan hari apa, tapi lapor supaya koordinasi dengan ICT-nya pas gitu Bu. Oke. Kemudian, maaf Prof, sekali lagi Dok, itu kita prodi itu dapat kesempatan berapa kali ya Dok? Itu kan seminggu kan 4 jam ya Dok ya? Ayo Prof ya. Itu katakanlah misalnya prodi matematik itu dapat jatah berapa minggu gitu Prof? Ya, kalau di buku pedoman itu 4 minggu Bu. Oh jadi 4 minggu itu kita bisa memanfaatkan tergantung prodinya aja? Ya. Bisa berurutan atau tidak. Oh. Selama 4 minggu sebelum mata kuliah. Oke. Jadi itu kita isi dan berbagai baik itu kegiatan kemahasiswaan terkait dengan hima maupun kegiatan terkait dengan akademi kerjasama. Betul. Suwun, Prof. Ya, mangga sami-sami Bu. Silahkan yang lain. Bu Chandra. Halo Bu Chandra. Baik Pak. Pak mohon maaf masih tentang yang kegiatan yang 4 minggu itu. Jadi sistemnya kita itu menambahkan kegiatan di luar yang kegiatan fakultas ya Pak ya? Iya betul. Dulu berarti dan itu waktunya 4 minggu. 4 minggu. Seminggu 4 jam. Oke, 1 minggu 4 jam. 1 minggu 4 jam dan itu di luar jadwal mata kuliah di luar kuliah mahasiswa baru ya Pak ya? Iya. Itu. Oke. Kemudian materinya itu kan tadi ada visi misi sama profil lulusan, lalu tridharma perguruan, apalagi Pak? Ya. Itu minimalis banget Bu. Jadi terserah Pian. Nanti saya buat kisi-kisinya semua apa yang bisa disampaikan. Baik. Oke Pak, itu dulu. Thank you Prof. Silakan. Lagi Prof terkait dengan Ibu. Lagi Prof terkait dengan Ibu Chandra tadi. Ya silakan Bu Agni. Nah itu Prof, itu tadi kan 4 jam per minggu ya Dok ya? Nah ya pertanyaan itu 4 jam per minggu itu bisa dicicil ini atau itu satu misalnya kami kena hari Senin katakanlah. Senin selama 4 jam atau nanti 4 jam per minggu itu dicicil misalnya Senin, Rabu atau gitu Prof? 4 jam per minggu di sini. Maksudnya? Bisa di sini disebutkan bisa berurutan atau tidak gitu. Oke, jadi kalau gitu pokoknya dalam 1 minggu itu durasinya 4 jam. Apakah itu dilaksanakan sekali atau dicicil itu nggak ada masalah ya Prof ya? Iya, ini sebutkan berurutan atau tidak disebutkan di sini. Oh, jadi bebas saja ya Prof ya. Ya. Oke, tapi koordinasi dengan fakultas pula. Oh iya. Ya. Prof, saya Prof. Siapa? Tutung. Oh ya silakan Bu Tutung. Prof Dwi, ini 4 jam per minggu itu harus dilaksanakan semuanya penuh atau bagaimana Prof? Saya masih belum paham. Tadi udah disampaikan bisa berurutan atau tidak. Tapi setiap minggu harus 4 jam begitu? Atau diambil salah satu di antara 4 minggu itu gimana Prof? Ya, itu disebutkan dilaksanakan secara daring dengan durasi tidak lebih dari 4 jam per minggu. Tapi setiap minggu harus ada 4 jam itu, Prof? Enggak? Ya, pokoknya 4 jam per minggu gitu aja. Oh, begitu. Pian bisa ambil 1 jam dulu per hari, berarti seminggu cuma 2 kali kegiatan. Kalau 2 jam, 2 jam. Siap. Oh ya, paham, Prof. Sudah. Ya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Prof, sekali lagi, Prof. Prof. Mangga, silakan. Ini tambah terus. Ya. Lapar terus, Bu. Mbah, ya silakan. Itu 4 jam lupa mencatat ya. 4 jam per minggu itu selama 4 minggu ya, Prof ya? Iya. Oke, makasih. Nah, Pak Salam. Ya. Ada yang sampaikan? Iya, Prof. Gimana Pak Salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan dari pengelola Pak dari program studi kami. Ini tadi kan Bapak Prof menyampaikan bahwa untuk pendanaan kegiatan itu ada pendanaan kegiatan untuk universitas dan fakultas.
Nah, untuk program studi yang durasi 4 jam per minggu itu, apakah ada pendanaan khusus dari fakultas ataukah itu diambil dari pendanaan program studi? Saya tidak bisa menjawab untuk dana ya. Nanti saya koordinasi dengan Pak Imam ya, seperti apa ya koordinasinya. Oke. Karena kan gini Prof, salah satu juga yang ditagihkan nanti ke program studi itu adalah setiap program studi membuat profil program studi kan dalam bentuk video kan. Nah, itu kan tentu kalau kita mau bagus kan mungkin harus agak profesional dikit untuk membuatnya. Sehingga itu kan perlu biaya. Nah, itu yang ditanyakan oleh pengelola keuangan kami, apakah itu. Nanti saya cek ke Pak Imam ya, ke WD2 ya. Ya, oke. Nanti kalau salah ngomong gitu. Oke. Halo. Ya, siapa? Prof Dwi. Bu Atik. Bu Atik, silakan Bu Atik. Oke. Ini saya menanggapi pertanyaan Pak Salam tadi. Terima kasih. Kalau tidak salah di setiap tahun itu kita ada ini karena kemarin saya masih sempat merancang dananya ya. Merancang dana PKKMB gitu. Biayanya cukup besar karena kan dulu mahasiswa baru kita beri konsumsi, kemudian ya banyak pengeluaran gitu. Sepertinya mungkin memang nanti bisa memberikan komentar. Dana yang disediakan untuk PKKMB itu lumayan besar sehingga mungkin di antara alokasi dana itu bisa digunakan nanti untuk kegiatan yang 4 mingguan, yang mingguan selama 4 minggu itu sepertinya. Kan banyak yang tidak bisa terserap ya. Terserap ya, karena banyak yang tidak kita laksanakan secara luring itu gitu. Sepertinya mungkin bisa, ya, dibiayai oleh fakultas pasti. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ada lampu hijau Pak Salam dari Bu WD1, nanti saya koordinasikan dengan WD2 ya. Oke. Prof Persis? Oke, terima kasih. Saya membantu Pak Salam. Ya. Dengan logika bukan dengan duit ya. Ya. Ketika mahasiswa membayar SPP, itu untuk PPKMB sudah ada. Yap. Ada jatahnya. Yap. Jadi menurut saya itu diturunkan aja. Jadi prodi nggak pusing. Oke, siap. Ya, itu aja. Ya. Jadi itu aja. Jadi Pak Salam itu aja. Jadi kita main logika aja. Ya, betul. Ya, jadi gini. Jadi itu adalah hak mahasiswa yang sudah dianggarkan dari awal, turunkan dananya itu aja. Makasih. Oke, siap. Udah dikasih lampu hijau sama Wadek 1, nanti koordinasi dengan Wadek 2 ya. Oke. Siapa? Assalamualaikum Pak Dwi. Silakan Pak Samani. Terima kasih Pak Dwi atas kesempatan yang diberikan. Ini terkait pelaksanaan PKKMB ini, kan rencana kita itu prodi-prodi mengimplementasikan kurikulum baru nih, MBKM 2020. Nah, apakah kita itu harus sudah fix inikan kurikulum kita? Selama ini kan masih draft nih. Masing-masing prodi tentunya masih draft. Apakah kurikulum yang kita sampaikan itu sudah difikkan di prodi, sehingga pada penjelasan ke mahasiswa nanti sudah clear terkait itu. Paling tidak SKS dan distribusi mata kuliahnya. Bagaimana itu? Ya. Bu Atik, Wadek 1 mohon dibantu. Ya, baik. Terima kasih. Kita masih diberi kesempatan selama 1 semester ini untuk memfinalisasi kurikulum kita lewat program hibah kurikulum. Ya. Itu kan sebenarnya. Kalau draft sebenarnya sudah kita buat, kemudian akan kita segera kita SK-kan di pertengahan bulan ini nanti, mungkin minggu depan insya Allah. Tapi masih tidak menutup kemungkinan untuk masih berkembang karena ini kan sesuatu yang baru gitu. Nanti selama workshop yang di kegiatan hibah kurikulum itu nanti juga akan mengimbas ke 16 prodi yang lain, maka akan ada kemungkinan. Tapi nanti waktu pelaksanaan PKKMB disampaikan aja kenyataan itu gitu, bahwa Merdeka Belajar itu sesuatu yang baru yang masih akan berkembang. Tapi disampaikan yang versi sekarang seperti apa, ada kemungkinan berkembang seperti apa kira-kira. Gitu Pak. Ya, terima kasih
Bu Atik dan Prof. Dwi. Sebentar. Ibu Sri Amintarti. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan tentang waktu tadi ya. Tadi kan maksimal 4 jam selama 4 minggu. Tetapi kalau misalnya prodi itu tidak melaksanakan selama 4 minggu, misalnya melaksanakannya 2 minggu saja, masing-masing 4 jam kan nggak apa-apa kan? Itu kan maksimal ya, Prof ya? Iya. Jadi tidak harus kita selama 4 minggu. Tapi kita hanya 2 minggu saja, misalnya begitu. Ya, ya di situ disebutkan maksimal, Bu lah. Ya, ya. Oke, gitu. Tapi nanti membuat suratnya langsung menyatakan bahwa izin, bahwa prodi biologi hanya menggunakan 2 minggu gitu ya di suratnya ya? Iya, dengan tanggalnya kalau bisa, Bu. Iya, dengan tanggalnya. Iya, iya. Oke. Ya, gitu aja. Terima kasih, Prof. Oke, makasih, Bu. Pak, siapa lagi yang mau ini? Ya. Izin, Prof. Siapa? Oh, Patri. Silakan, Patri. Oke. Ini yang masukan Patri ya, mohon masukan ya, yang pengalaman nih. Enggak, saya lain zamannya, Prof. Oh, lain zamannya, siap-siap. Ya. Kalau tadi maksimal 4 minggu, menyambung Bu Sri tadi, tapi 1 minggunya 8 jam boleh enggak? Karena misalnya dilaksanakan di hari Sabtu misalnya. Kan hari libur tidak ada kuliah. Nanti saya konsultasikan dulu, Pak, ini. Karena pedomannya seperti ini, Pak. Ya. Gitu, 4 jam itu maksimum per minggu juga ya? Iya, maksimum bukan per minggu. Bukan yang maksimal 4 minggunya itu yang maksimal. Ya, di sini juga selama 4 minggu. Di pedomannya selama 4 minggu, Pak. Ya, maksimum. Selama yang 4 jadi dilaksanakan secara daring dengan durasi tidak lebih dari 4 jam per minggu. Selama 4 minggu gitu. Oh, tidak lebih dari 4 jam ya? Ya, 4 jam. Gitu. Berarti kalau dijadikan 8 jam tidak boleh berarti ya? Kalau mau menghemat waktu gitu, karena tidak jam kuliah juga gitu. Kalau hari Sabtu kan tidak bisa betul seharian. seperti itu, Pak. Betul. Cuma mungkin di depan di depan laptop 8 jam jenuh juga, Pak. Itu. Baik, terima kasih, Prof. Oh, sama-sama. Ibu Nopi, siapa? Prof, saya Prof Sumangat, Prof. Oh, apalagi? Saya, Prof. Tambahan lagi, Kak? Ya, Silakan. karena dari inspirasi dari Pak Tri tadi, kan hari Sabtu, Prof. Hari Sabtu kan libur, Prof. Tadi saya terinspirasi dari Pak Tri gitu. Andai kata bisa misalnya Sabtu kan libur, andai kata Minggu itu masih diizinkan kan Prof? Kan itu 1 minggu juga. Minggu? Minggu misalnya, kan Sabtu libur. Minggu misalnya, boleh kan? Minggu sebaiknya tidak digunakan, Bu lah. Oke. Ya. Bu Novi, silakan Bu Novi. Oke, Bu Novi. Hilang Bu Novinya. Oke. Ada lagi kawan-kawan yang lain, silakan memberikan masukan. Oke. Boleh saya, Prof? Oh, silakan Pak Imam. Nah, ini ada bosnya, Pak Salam. Nah, silakan Pak Imam. Iya, bosnya, tapi baru tahu juga, makanya konsultasi sana kemari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Dwi dan Ibu Bapak semua yang saya hormati. Terkait dengan pendanaan di PKKMB tahun 2020 itu yang sangat lain dengan tahun sebelumnya itu adalah penggunaan daring ini. Tentunya kita perlu paket Zoom yang luar biasa besar ini. Dan saya dengan Pak Dekan berkomitmen untuk memberikan satu room khusus untuk setiap prodi. Jadi ada 21 prodi ditambah unit-unit itu sehingga sekitar 26
paket Zoom nanti. Nah, ini paket yang dirancang itu ada 300 partisipan ya. Kecuali PGSD. Nanti PGSD akan kita beri paket yang untuk 1000 partisipan. Nah, ini tentunya modal yang luar biasa besar. Dan ini harapan saya bisa dipakai sampai bulan Desember itu tidak lagi teman-teman di Prodi itu meminta proposal paket Zoom, tapi setiap bulan sudah dijamin oleh fakultas sampai Desember nanti. Jadi dimulai pada saat PKKMB sampai nanti bulan Desember. Nah, tahun depan kita pikirkan berikutnya gitu ya. Yang pertama, perlu kawan-kawan ketahui bahwa di FKIP itu sudah ada 1 paket Zoom yang untuk 1000 partisipan. Ada juga paket Zoom yang untuk 500 partisipan. Nah, kalau kawan-kawan Prodi menginginkan ada kegiatan yang partisipannya di atas 300, berarti harus meminjam paket Zoom yang partisipannya 1000 yang ada di fakultas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pendanaan pada saat PKKMB, pada saat PKKMB yang dibicarakan teman-teman tadi, seperti tahun tadi juga fakultas itu hanya membiayai di tingkat fakultas dan 1 hari di Prodi. Makanya seperti itu. Konsumsinya ya, hanya konsumsinya yang di Prodi. Nah, bagaimana biayanya? Biasanya itu dibebankan pada hima Prodi. Bisa aja diambil dari Pagu Prodi, tapi biasanya dikaitkan dengan kegiatan hima. Nah, seperti itu informasi dari Mas Adit, dan nampaknya bisa juga dilaksanakan di tahun ini. Sehingga kalau ada Prodi yang melaksanakan berapa hari tadi, sampai 4 hari, sampai saya kira yaitu tergantung kekuatan pendanaan di hima yang dianggarkan dari Pagu Prodi. Nah, yang paling penting adalah fakultas menjamin paket Zoom yang senantiasa digunakan oleh Prodi dalam semua kegiatan. Nah, ini yang menurut kami penting dan harus kita jamin sampai bulan 12 ya, di akhir tahun ini. Seperti itu Pak Prof. Tambah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, mohon maaf. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Silakan Bu Chandra. Oke, silakan Bu Chandra. Imam, kan tadi kan dibilang bahwa untuk kegiatan yang selama 4 minggu itu kan dijamin oleh pihak fakultas, yaitu paket Zoom. Sekarang yang ingin kami tanyakan, bisakah Prodi menganggarkan untuk paket data untuk kegiatan tersebut, Pak? Atau bagaimana? Itu saja, Pak. Otomatis itu jadi doubling, Bu. Kalau keberuntukannya sama, misalnya untuk untuk mahasiswa, untuk dosen, itu jadi doubling. Nah, harapan kami prodi-prodi itu tidak lagi mengajukan paket data sampai bulan Desember nanti. Sudah dijamin oleh prodi, oleh fakultas. Seperti itu. Dan mudah-mudahan program Mas Menteri itu juga segera terrealisasi kan, sehingga tidak saat ini kami menganggarkan untuk pemberian paket data juga sudah di stop di kementerian
di merah itu anunya pagunya warna merah, jadi tidak bisa lagi diambil karena takut terdubbing dengan program kementerian. Tapi kalau paket Zoom kan belum belum dianggarkan oleh kementerian. Nah, seperti itu Bu Chandra. Pak Imam, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Pak Salam. Itu apakah fakultas memberikan bantuan untuk penyusunan profil itu yang menggunakan video? Terima kasih Pak Imam. Saya kira sulit Prof itu ini kan masing-masing prodi itu nanti. Jadi yang kita bisa danai memang betul-betul hanya kegiatan umum yang ada di fakultas, yang ada di fakultas kita. Itu sangat tergantung pada prodi masing-masing. Iya. Oke ya, oke. Pak, Prof. Siapa? Pak Salam. Silakan Pak Salam. Terima kasih banyak Prof. Melanjutkan tadi penjelasan dari Pak Imam, mungkin saya mengajukan pertanyaan lanjutan Pak. Ini tadi terkait dengan fakultas menyiapkan paket Zoom untuk setiap prodi, itu sehingga satu prodi satu paket Zoom, sehingga diharapkan sampai dengan Desember tidak ada lagi penyewaan paket Zoom oleh program studi. Nah, tapi tadi saya dengar bahwa yang disiapkan itu satu paket per program studi, sementara kan kuliah itu kan bisa paralel 2 sampai 3. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan paket Zoom yang satu itu saja, rasanya tidak mungkin, Pak. Mungkin ada kebijakan lain atau seperti apa dari Bapak WD2 dan Pak Kulti. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Jadi sebenarnya ini yang paket pertama di bulan ini Pak ya, 300 itu untuk mahasiswa baru ya. Jadi sudah kita pertimbangkan bahwa setiap prodi kecuali PGSD itu mahasiswanya kurang dari 300. Nah, sehingga paket bulan pertama itu saya kira cukup. Nah, kemudian nanti ketika di bulan berikutnya misalnya mahasiswanya lebih dari 300, ya kita akan naikkan paketnya mungkin jadi paket 1000 partisipan. Sehingga prodi itu berwenang untuk membuat sub-sub lagi kelas. Biasanya kalau 1000 itu ada 10 kelas, Pak. Sehingga rata bisa dipakai untuk semua angkatan. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, Pak Salam ya. Gitu. Yang lain ya. Oke. Halo Pak Dwi. Ya, silakan Pak Ersis. Ada yang mau WA saya nih. Kalau begini ceritanya, kalau yang 4 kali disuruh itu, kami prodi nggak melakukan gimana Pak? Nanti dibicarakan lagi Pak Persis ya. Enggak, soalnya ini bukan masalah main-main karena ya, itu harus betul, disiapkan, orang harus diundang. Ya. Itu prodi itu sudah nyanyuk. Betul. Kita oleh pekerjaan Bu Ati aja kita ini nggak bisa napas. Ya, betul. Ini tambah lagi dengan kemahasiswaan. Dan itu ingat ya. Nyanyuk jadinya lah, nyanyuk. Ingat ya, itu dibiayai oleh prodi dengan caranya masing-masing. Mereka WA saya nih supaya ngomongkan ini. Oke, terima kasih, Pak. Ya, oke. Pak Dwi. Ya, Pak Dwi. siapa? Pak Dwi. Siapa? Pak Hamsi. Oh ya, Pak Hamsi. Gimana Pak Hamsi? Jadi begini Pak Dewi, apa yang dikatakan Prof. Ewa itu nyanyuk. Nyanyuk. Apakah arti nyanyuk? Nyanyuk. Pak Hamsi kan ada nyanyuk Pak ya, Pak Hamsi lah. Hah? Saya tenang-tenang aja Bu Ate ya. Nggak pernah kan saya protes. Jadi begini Prof. Dewi, saya kembali menggarisbawahi kata Pak Imam tadi, semua kegiatan ini biayanya dibebankan pada pagu prodi. Saya tanya semua prodi, apakah ada kita menganggarkan di prodi itu untuk kegiatan PKKMB ini yang tadi dibebankan kepada
kegiatan hima. Nah, hima juga ada kegiatannya kan. Lalu kalau ini dimasukkan lagi ya habis anggarannya gitu loh Pak. Jadi yang benar tuh seperti apa, kayak tahun-tahun dulu itu kan fakultas kan yang mendanai semua itu. Handle ya gitu ya. Oke. Gitu loh Pak. Oke. Perlu dipertegas tuh Pak. Ya. Pas kayak duitnya kata Pak Ersis tadi, WD1 aja sudah banyak kegiatannya, tambah nih ini. Iya pula, duitnya kada ada. Nah, kira-kira seperti apa itu tanggapannya? Oke, makasih. Pak Imam, bisa bantu Pak Imam? Tolong, karena saya nggak. Baik, jadi saya ralat sedikit Pak Amfi ya. Bukan semuanya dibebankan pada prodi. Tetapi ini kan yang memang kaitannya dengan fakultas kita biayai. Kata Mas Adit, untuk tahun tadi itu kegiatan di prodi itu kebanyakan diambil dari biaya hima gitu kan. Nah, kecuali konsumsi rasanya, konsumsi itu tetap ditanggung fakultas. Pada saat kegiatan prodi ya, tetapi kalau kegiatan fakultas semuanya dibiayai oleh fakultas. Nah, tahun ini karena daring kita harus membeli paket Zoom tadi, kemudian tidak bisa leluasa betul untuk membiayai semuanya dari fakultas. Apalagi kalau sangat berbeda-beda ya, prodi satu dengan prodi lain. Ada yang 4 hari, yang ada 3 hari. Nah, seperti apa ini belum kita anggarkan sebelumnya. Nah, itu. Kemudian menanggapi bapak-bapak tadi, sebenarnya semua kegiatan itu kan ada dananya itu. Tidak kemudian gratis gitu, enggak. Seperti yang dirancang oleh Bu Ati itu selalu ada masuk Pagu Prodi untuk membuat kurikulum Merdeka Belajar. Dan ini sekaligus saja saya buka, dalam waktu dekat ini kita juga akan menganggarkan di luar Pagu Prodi untuk mempush prodi-prodi membuat kurikulum Merdeka Belajar. Yang besarannya ini baru kita desain berapa per prodi nanti, paling tidak menyesuaikan dengan yang dapat hibah dari Dikti seperti itu. Nah, jadi memang kita pikirkan betul Pak, tidak gratisan seperti itu. Ya. Dipertegas Pak, jadi fakultas itu akan memberikan apa saja dalam kegiatan ini gitu. Konsumsi oke. Terus apa lagi gitu loh, itu dibuat sehingga prodi ini tinggal mengajukan permohonan atau menunggu begitu saja. Sehingga kalau kita menunggu juga tidak tahu fakultas berapa orang yang terlibat, berapa konsumsi. Karena itu fakultas harus tegas juga. Silahkan prodi membuat anggaran, lalu diajukan ke fakultas. Sehingga menjadi semakin jelas. Kalau seperti ini, kita ini kan semua prodi diam-diam aja. Terus pas nanti menyelenggarakan, mana konsumsinya katanya. Nggak ada kan? Nah, jadi perlu dipertegas Pak Imam. Supaya semuanya ini membuat rencana dari pertemuan misalnya minggu 1, minggu 2 selesai. Atau ada yang 1, 2, 3, 4. 4 maksimal kan baru selesai. Nah, itu tergantung lagi kembali kepada prodi masing-masing. Mau buat yang 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu. Sehingga ini konsumsinya berapa, fasilitas lainnya apa, dibebankan kepada siapa. Itu yang saya ingin diperjelas, dipertegas supaya teman-teman ini tidak bertanya-tanya mau menyelenggarakan ini. Kalau nggak ada itu-itunya, lalu jadi nyanyok. Nyanyok. Makasih. Assalamualaikum Usul. Siapa? Maya Isi Haji. Ya, dibuka kameranya. Apa nih? Ntar. Ini orang paling keras nih Pak. Ya.
Ini orang paling kelas nih, tukang protes nih. Jadi begini Pak Dwi dan Pak Imam dan yang lain-lain. Prodi punya RAB, iya. Seperti saya sependapat dengan Pak Hamsi, jadi standarisasi dari fakultas itu seperti apa kegiatan PKMMB untuk setiap prodi. Dari standarisasi fakultas, berapa dana yang diperlukan untuk kegiatan itu. Setelah ditemukan besaran dananya, bebankan potong saja RAB prodi itu sesuai dengan keperluan PKMB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Atik ada komentar dulu, Bu Atik? Saya dulu, Prof ya. Oh, boleh, silakan. Jadi terus terang saja, kami baru merancang paket Zoom, Pak, Prof ya. Kita belum bicara sampai detail teknis itu. Kebetulan saja tadi ada yang nyeletuk gimana kalau prodi itu seperti apa. Nah, buru-buru saya nelpon Mas Adit tadi kan. Saya baru cerita tahun-tahun pengalaman tahun tadi seperti apa, seperti itu. Jadi sebenarnya ini bisa kita bicarakan lagi dengan Prof Dwi barangkali begitu ya. Juga kemauan prodi seperti apa kita bicarakan dan kita eksekusi anggaran yang akan diperlukan seperti apa. Nah kemudian Pak Maya tadi bukan dipotong begitu Pak, tapi ini kan ada yang menganggarkan, ada yang tidak kan. Saya lihat itu di pagu-pagu prodi itu kan. Jadi tidak semudah yang dibayangkan Pak Maya kemudian wah ini potong aja pagu prodi ya, seperti itu enggak bisa juga. Karena saya lihat itu banyak juga yang tidak menganggarkan di situ kan. Seperti itu. Terima kasih Prof. Ya, silakan Bu Atik. Ya, makasih Prof. Saya kira ini sesuatu yang baru ya, karena sesuatu yang baru pastinya prodi-prodi belum ada merencanakan memang. Ya, betul. Dan ini kan polanya baru ada di tahun ini gitu. Saya kira mungkin solusinya bisa dicarikan ke akun-akun yang bersesuaian saja kan. Untuk kegiatan ini nggak perlu biaya besar sebenarnya. Kuota sudah jelas nggak boleh lagi karena sudah di cover oleh kementerian. Mungkin yang ada ya biaya ya honor mungkin ya, honor kan bisa diambilkan mungkin Pak Imam, bisa nggak diambilkan dari PKL yang kemarin tidak tergunakan gitu, karena kegiatan ini sama-sama untuk mahasiswa gitu. Ya makanya pembicaraan kita belum sampai teknis seperti itu. Iya betul. Ya kan, kita baru memikirkan paket Zoom kan. Nah, jadi nanti seperti apa pembicaraan selanjutnya ini kan juga masih agak lama gitu kan. 1-2 hari ini masih bisa kita bicarakan sehingga nanti kita bisa mencari celah-celah mana yang kira-kira bisa dianggarkan ke situ. Seperti itu, Bu. Oke ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kira cukup ya ini zuhur ya. Saya ada prodi jurusan ya Wadek 2, Wadek 1. Mohon maaf, Prof. Silakan Bu. Oh, silakan Bu. Sebelum ditutup. Untuk materi yang di fakultas itu nanti bagaimana? Tetap seperti dulu kah? Ada siapa diserahi tugas tanggung jawab memberikan materi apa begitu? Oh, kisi-kisi materi ini sudah ada, tapi ini saya masih koordinasi dengan rektorat Bu dan Warek 3. Berarti masih ada rapat lanjutan nanti ya untuk membahas itu? Iya, itu aja. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, waktunya zuhur, masukan-masukan yang mengenai teknis nanti secara khusus mungkin kita bicarakan saya dengan PD2, dengan OWD 1, dengan Pak Dekan, apalagi menyangkut keuangan ya. Saya ini ruang lingkup kepada kegiatan PPKMB ya. Sekali lagi terima kasih. Silahkan komunikasi terus dengan saya ya. Di grup WA juga ada ya. Silahkan ya. Yang bisa kita tangani ya. Yang tidak bisa mungkin kita diskusikan. Terima kasih.
salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin live. Ada yang nyanyok nah. Rupanya Pak Prof. SS itu tahu juara ngaran arti nyanyok nih sekalinya. Hanya tahu ini. Bapak Ibu yang 16 prodi yang di luar dapat hibah, kapan kita bisa pameran yuk? Ini mau ada. Nah, sekarang nggak? Kapan kita bisa pameran yuk? Sekarang aja buat sekarang aja sip. Aja sudah kalau kayak itu sekarang aja. Ulun minjam. Lawas. Ya, 3 menit. Siap. Minjam forumnya yang Pak. Sudah, Bu Ati yang sudah dapat keluar nggak Bu Ati? Anda boleh dengar. Bapak yang mendengarkan. Anda boleh dengar. Baik, saya pinjam waktu sebentar Bapak Ibu. Ini lengkap nggak 16 prodinya ya di luar yang MIPA dan kemarin yang dapat di luar kimia, fisika, matematik, tekpen dan PKH. PKB, Bang. Nanti kita sampaikan di grup, Bu. Terus aja, nggak apa-apa. Baik. Gini, jadi Bapak Ibu, sehubungan dengan, mohon maaf ya, ini nggak mau bikin nyanyok sebenarnya, tapi mau kada mau nyanyok juga. Sebenarnya saya nyanyok juga, Bang. Bu, nyanyi itu apa, Bu? Nyanyok itu tahunan Pop Ersis aja. Jadi gini, sehubungan dengan kegiatan hibah kurikulum yang didapatkan oleh 5 prodi, maka fakultas juga berencana untuk melaksanakan kegiatan yang sama di 16 prodi yang lain yang tidak dapat hibah. Bagus. Kalau di 5 prodi itu mendapat dana dari kementerian, maka fakultas berencana melaksanakan kegiatan tersebut di 16 prodi dengan dana dari PNBP fakultas. Kemarin saya sudah bicara dengan Pak WD2 ada nggak di sini ya masih? Jadi dana yang disediakan fakultas insya Allah tidak berubah lagi, itu 45 juta per prodi. Kegiatan yang dilakukan itu ada 5 macam Bapak Ibu, 5 macam. Tapi yang 2 macam sudah dilakukan oleh 5 prodi yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti melanjutkan yang 3. 5 macam kegiatan itu adalah yang pertama menyiapkan kebijakan tingkat universitas, itu nanti akan dilakukan oleh 5 prodi dengan fasilitasi dari fakultas. Lalu yang kegiatan kedua itu membuat aturan akademik, itu juga dilakukan oleh 5 prodi plus fakultas. Nah, 3 kegiatan yang lain itu di prodi tingkatnya, yaitu desain kurikulum. Jadi kurikulum kita yang sudah ada, kalau sudah fix misalkan, maka mungkin belum terlalu fix ya, karena ada kegiatan lagi. Nah, itu bisa dianggarkan nanti dari 45 juta itu. Mendesain mendesain kurikulum, nanti luarannya adalah kurikulum itu sendiri. Lalu yang kedua, menyiapkan SOP yang diperlukan untuk kegiatan MBKM. Yang ketiga, menyiapkan MOU. Kegiatan SOP itu terkait dengan SOP kegiatan yang 7 itu, yang 8. Jadi kalau misalkan mahasiswa mengambil kegiatan yang pertukaran pelajar, SOP-nya seperti apa, lalu bagaimana rekognisinya, itu yang disiapkan. Kemudian yang terakhir tadi MOU. Jadi MOU-nya mau MOU-an dengan siapa, itu semua didanai dari kegiatan itu. Jadi gitu, sehingga luaran kegiatan kita adalah kurikulum, SOP, termasuk dokumen yang diperlukan, RPL-nya mungkin rencana rekognisi pembelajaran lampau, serta MOU yang diperlukan dengan pihak mana yang diinginkan oleh setiap prodi. Nah, jadi 3 kegiatan itu. Sampai sini dulu kira-kira Bapak Ibu. Mohon maaf, memang kita harus berkegiatan. Jadi kegiatannya akan berakhir di bulan Desember nanti, bulan November akhir, di Desember dilaporkan. Ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Silakan. Nggak ada ya? Saya lanjutkan. Nah, sebelum tiga kegiatan untuk prodi yang 5 itu 5 kegiatan ya. Untuk prodi yang 3 itu 3 kegiatan. Kami saya pas ke farmasi. Hasil dari yang kebijakan dan peraturan akademik itu nanti akan diserahkan kepada 16 prodi yang lain ini. Jadi 16 prodi yang lain juga mendapatkan dokumen yang sama dengan yang di 5 prodi. Supaya hari Jumat. Ada 5 dokumen. Ya. Nah, Bapak Ibu,
sesuai aturan fakultas, maka proposal kegiatan kami mintakan untuk dimasukkan paling lambat 5 Oktober. Nah, deadline lagi nih, mohon maaf. Jadi 5 Oktober Bapak Ibu sudah membuat proposal untuk 3 kegiatan ini. Kegiatan desain kurikulumnya masih ada yang perlu diperbaiki di kurikulum yang sudah dibuat kemarin. Lalu yang kedua pembuatan SOP, dibuatkan proposalnya. Lalu yang terakhir kegiatan MOU. Kegiatan MOU-nya bisa berupa mungkin FGD atau pertemuan dengan pihak-pihak yang akan dikerjasamakan. Kalau memang perlu perjalanan dinas, tapi hati-hati. Ini belum lagi bertemu dengan pihak-pihak yang akan menandatangani MOU tersebut. Itu kurikulumnya. Begitu kira-kira. Portofolionya. Saya Bu Ati. Oke, silakan Pak Maya. Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Risis tadi sudah nyanyuk Bu ya. Ya, Jumat setuju aja. Jadi saya setuju dengan kegiatan yang dibiaya ini. Nah, Assalamualaikum. SOP kegiatan yang nomor 2 yang SOP itu yang 8 kegiatan itu kan kira-kira kan ada berkesesuaian di antara prodi-prodi yang lain. Yeah. Nah, kegiatan yang sangat menumpuk itu didesain kurikulum. Kurikulum itu kalau menurut bahasanya itu tidak hanya paparan mata kuliah dan sebarannya, tetapi sampai ke CPL, sampai ke RPS, dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling banyak. Yeah. Nah, kita disuruh 5 Oktober, disuruh berakhir di November, itu waktu yang sangat singkat. Betul. Nah, dengan demikian saya mengusulkan yang nomor 4 itu diambil alih oleh pihak fakultas, kemudian diadaptasi oleh pihak prodi. Yang nomor 4, yang SOP, dibuat oleh pihak fakultas, nanti disampaikan ke prodi, sampai di prodi baru diadaptasi sesuai dengan keperluan prodi, sehingga prodi dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas di prodi IPA, sangat tidak memungkinkan dengan 3 kegiatan dengan waktu yang sangat terbatas. Terima kasih Bu Ati. Baik, terima kasih Pak Maya. Saya jawab ya. Jadi kegiatan yang 2 di atas itu pun oleh 5 prodi itu dikerjakan bersama-sama, Pak. Jadi ada tim di prodi, di 5 prodi itu yang mengerjakan 2 kegiatan bersama-sama. Sementara yang lain tetap menjalankan yang 3 lagi. Jadi sebenarnya secara internal bisa saja diatur nanti kegiatan SOP itu nanti di 16 prodi ini bisa dikerjakan bersama-sama. Saya kira nanti akan ada sedikit perubahan Pak kalau fakultas yang mengerjakan, karena nanti mungkin SOP di Ilkom misalkan atau di Tekpen akan berbeda dengan yang ada di prodi yang lain. Selain itu, kita nggak bikin ke 8-8-nya, tidak. Tapi kan tadi sudah prodi kan menetapkan tuh dari 8 itu prodi memilih yang mana kegiatan itu. Memilih apakah ke 8-8-nya? Saya rasa tidak, karena dari beberapa paparan yang sudah kita dengarkan tidak akan mungkin sebuah prodi menghandle ke 8 kegiatan itu ditawarkan pada mahasiswa. Jadi misalkan di prodi apa membuat kegiatan apa, nanti bisa disajikan satu dalam satu SOP gitu. Jadi dana ini memang sudah disiapkan untuk 3 kegiatan ini kalau untuk yang 16 prodi. Oke, saya bisa saya mau kerjakan bersama-sama. Gimana Prof? Oke, terima kasih Bu Ati. Saya malah senang belakangan ini. Kalau yang tadi itu nyanyuk, kalau ini kurang nyanyuk jadinya. Oke, ini saya kira sangat menarik. Saya minta Bu Ati nanti di-share di WhatsApp yang dibicarakan tadi. 1. Yang kedua, boleh nggak saya misalnya lanjutkan ke buku ajar? Ini bukan buku ajar, misalnya saya bikin buku ajar lalu minta dana ke fakultas, bukan begitu lah. Karena di program studi kami ini sekarang membuat buku ajar untuk seluruh mata pelajaran. Tapi dalam bentuk rancangan awal, Bu, belum jadi buku. Nah, boleh nggak kami lanjutkan ke sana? Sebenarnya kalau dari kurikulum tuh harus sampai ke buku ajar. Jadi nggak nanggung-nanggung begini, ini kalau boleh. Nah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya produk wajibnya adalah kurikulum sampai dengan RPS. Tapi kalau mau dilanjutkan sampai dengan buku ajar, boleh, silakan. Bu Ati, mau tanya Bu Ati. Oke, Bu. Kemarin itu kan ada 10 program studi yang diikutkan hibah. Kemudian 5 yang keterima, termasuk sendratasi kemarin tidak keterima, Bu. Kemudian apakah membuat proposal baru, tetapi saya kira hanya menambahkan saja terkait dengan SOP itu tadi, Bu, ya.
Kalau kurikulum kan sudah dari awal nggih diotak-atik. Terus itu Bu yang pertama, terus yang keduanya kemarin untuk pembuatan hibah 10 program studi ini dari tim yang ada di prodi hanya diambil berempat. Nah, berempat ini ada ada honor dari fakultas. Kemudian yang tidak jadi ikut, yang tidak masuk 5 itu apakah tidak mendapat honor itu Bu lewat begitu saja atau masih tetap? Itu aja Bu Ati. Terima kasih. Oke, nanti kalau masalah honor saya cek ke Mas Hadid ya. Di SK kan kan gimana SK-nya gitu. Saya cek dulu. Kemarin di SK kan Bu katanya Bu. Di SK kan. Oke, makanya yang 10 kan yang keterima 5. Apakah yang sudah di kebut yang 5 yang nggak dapat ini apakah sudah lewat begitu aja atau karena kemarin di SK kan Bu. Oke, kalau menyusun proposal mungkin dibayar karena kemarin sudah bekerja kan. Ya, tapi masalah yang proposal yang untuk maksimal tanggal 5 itu nanti masukkan proposal seperti kegiatan biasa yang setiap ini. Tapi melakukan prosedur yang sama seperti 5 prodi yang lain, Bu. Nanti kami buatkan juga kontrak gitu. Jadi yang kemarin diperbaiki saja yang sudah masukkan itu supaya kegiatannya lebih realistis dengan dana. Kemarin kan dananya 60 kan? Iya, kemarin 60 yang hibah itu 60. Ya, yang hibah kan 60. Nah, sekarang disesuaikan dengan yang disediakan oleh fakultas. 45. Kemudian nanti kami akan buatkan kontrak juga persis sama seperti yang kita lakukan dengan 5 prodi yang lain. Ya, Bu, makasih, Bu. Bu Ati. Ya, Pak Samani. Kurikulum itu targetnya tidak hanya sampai RPS, kalau yang itu sampai portofolionya, evaluasi dan rubrik. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk yang 16 prodi supaya outputnya mungkin tidak jauh beda. Mungkin itu saja Bu Atik. Ya, baik. Makanya kemarin itu ada rencana Pak Dekan, nanti kita pakai sistem pengimbasan. Iya. Jadi 5 prodi nanti akan mengimbaskan kegiatan tersebut, menginformasikan kepada 15 prodi yang lain, supaya kita bisa maju bersama-sama. Bukan hanya prodi yang dapat hibah saja, tapi semua prodi untuk kegiatan Merdeka Belajar ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Saman itu nanti akan kita sampaikan juga di 15 prodi yang lain. Mungkin nanti ke masing-masing jurusan saja ya, supaya lebih lebih kena sasaran gitu. Iya, benar. Jadi begitu, Bapak Ibu. Ada lagi kah? Kalau sudah, bisa kita akhiri. Oke. Jadi proposal bisa dibuat mulai sekarang. Untuk prodi yang di luar 10 prodi yang kemarin tidak ikut masukkan proposal, nanti saya akan kirimkan di grup koordinator itu panduan untuk penyusun proposalnya yang kemarin juga kita gunakan. Contoh, Jadi, contoh proposalnya aja, Bu. Jangan panduannya. Itu bikin nyanyuk kayak itu panduan. Iya. Contohnya dia langsung. Tapi udah dapat duitnya karena nyanyuk baik karena saya minta kesediaan kalau gitu dari prodi yang dapat hibah untuk di-share. Boleh ya, saya share proposalnya ya. Yang mana nih, Pak Hamsi kah, atau Pak Sahmani kah, atau? Saya tergantung bila Kaprodi mengizinkan silakan. Ya, tergantung Kaprodi. Ya. Saya matematik mengizinkan. Bagus. Alhamdulillah. Matematik ya, Bu. Mantap. Baik, nanti punya matematik kami share. Ya, kami melihat di situ saja. Ya, cuma punya matematik itu per paket dia membuat ininya per paket. Mungkin ada 2 nanti yang saya share ya. Satu lagi siapa ya? Supaya melihat perbedaannya. Kalau matematik itu per paket dia. Ya, jadi satu paket kegiatan tuh langsung MOU, langsung 5-5-nya ada satu paket. Yang 5 kegiatan itu mirip kimia. Nanti Bu Ati komunikasi dengan Pak Rusman aja. Boleh, kalau boleh kimia saya share nanti. Ngomong dengan Pak Rusman bilangnya oke. Siap. Ya, kalau di kimia itu beda. Yang di kimia itu satu persatu kegiatannya. Kalau yang di matematik itu per paket, tapi dalam satu paket itu ada ke-5-5-nya gitu. Baik, itu aja mungkin Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau menambah pekerjaan, tapi sama sebenarnya tujuannya untuk mempersiapkan Merdeka Belajar di semester depan. Insya Allah kalau sudah selesai dan sudah settle nanti kita
bisa memikirkan hal yang lain. Saya sebenarnya punya rencana kita akan ada bincang-bincang santai gitu ya. Seandainya nggak ada pandemi itu ada minuman di kafe gitu ya. Tapi yang kita bicarakan di situ masalah kita mau bikin apa nih, mau penelitian apa nih gitu. Supaya penelitian yang ada di FKIP ini lebih berkualitas ya. Sehingga publikasinya juga lebih berkualitas. Rekreasi, Bu. Iya, rekreasi virtual aja dulu. Penat rasanya, Bu. Iya, benar. Seandainya nggak pandemi udah kemana-mana nih lah. Baik Bapak Ibu, begitu saja mungkin. Terima kasih. Oke, saya terima kasih dulu sama Bu Atik, juga Bu Tutung nih. Karena saya waktu membuat kurikulum itu tidak minta dana sama sekali. Nah, jadi kalau gitu saya mau minta juga, kan kita diminta 10 orang dulu. Iya, 10 orang, Pak. 10 prodi bukan orang, Pak. 5 orang. 5 orang kami ya? Kami nggak minta itu, kami ya susah lah. Jadi kalau memang ada peluang kami nanti minta juga. Dan saya pikir gini, saya minta kepada Bu Atik, antara Bu Atik dengan Ketua Prodi itu tolonglah kita adakan rutin, misal sekali sebulan atau sekali. Sebab di grup yang satu, di WA yang satu ini kita ini kayaknya pada mau perang aja gitu. Untuk Ketua Prodi itu. Ya sampai ke Nyanyuk tadi. Oh gitu ya. Jadi saya kira dengan komunikasi seperti ini kita nanti akan bergairah lagi. Percaya aja lah, niat kita ini sama aja semuanya untuk baik. Oke ya, demikian. Oke, siap. Saya takut Bapak Ibu tuh bosan sama saya karena saya terus ngasih ngasih kerjaan terus di grup. Tapi kalau memang begitu, oke nanti kita rancang untuk pertemuan tapi santai-santai aja gitu, nggak usah terlalu berkekencangan. Baik, terima kasih. Kita bisa akhiri kegiatan pada hari ini, khususnya informasi tentang persiapan Merdeka Belajar dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Berarti ya, Bu. Mau konsultasi ku telepon berarti lah, penting masalah. Oh, boleh. Nah. Bu Agni. Assalamualaikum. Sudah berjemur, Bu. Sudah berjemur, Bu. Berjemur, para kawa. Berjemur Bu Atik, Bu Agni. Sudah jam segini ya gosong beneran. Assalamualaikum. Ya, izin lift. Mau berjemur, Bu Agni. Ya. Nanti gosong. Ya. File kurikulum contoh jangan lupa di-share. Ya, file kurikulum proposalnya nyaman digawi. Siap. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.